Berikutnya adalah tentang susunan kalam. Kalau tadi berbicara tentang kalam, sekarang akan berbicara kalam itu tersusun dari apa saja. Kalau tadi itu adalah ibarat bangunan, sekarang adalah bahan-bahan materialnya. Bangunan itu terdiri dari apa saja. Rumah itu terdiri dari apa saja. Gedung itu bahannya apa saja. Nah, jadi tadi ibarat sebuah gedung dulu. Bahwa kalam, lafaz, murakab, mufid, wada. Udah, itu gedung. Sekarang gedung tersebut itu terbuat dari apa? Nah, materialnya sekarang. Bahwa kalam itu tersusun atau terbuat dari 3 kalimat. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Nah, jadi kalau tadi adalah ibarat sebuah gedungnya dulu. Ini lafal, murakab, mufid, wada. Lah gedung itu terdiri apa saja? Kalam yang tadi al-lafdul murakabul mufidu bil wad itu terdiri dari 3 material ini saja. Yang kesemuanya tidak harus ada. Kesemuanya tidak harus ada dalam bangunan tersebut. Ada yang hanya membutuhkan isim. Ada yang fiil dan isim. Ada yang huruf isim, huruf dan isim. Tidak semuanya di dalam satu kalam itu harus ada isim, fiil, huruf. Yang nanya material sesuai dengan kebutuhan. Oke, bisa dipaham? Ya Ustaz. Jadi kalam yang al-lafdul murakabul mufidu bil wa'ni tadi itu hanya terbuat daripada salah satu daripada 3 komponen ini, atau terdiri dari 3 komponen ini. Yang semuanya tidak harus ada dalam satu kalam. Nadamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Nah, ada kalam yang terbuat dari isim, ada kalam yang terbuat dari fi'il, ada kalam yang terbuat dari huruf. Ada isimnya, ada fi'ilnya, ada hurufnya. Maka kemudian kita rinci daripada isim dulu. Jadi ini di laf nasr murattab, nanti dikumpulkan, disebar atau diurai secara tersusun. Itu laf nasr murattab. Laf nasr dikumpulkan, kalimat ada 3, isim fi'il huruf. Kalam itu terbuat daripada 3, isim fi'il huruf. Yang pertama pengenalan isim. Jadi kalam udah dikenal tadi. Sekarang kita akan meneliti bahan-bahannya. Wah, itu ulama nahwu itu mantap loh. Jadi bahan-bahannya tidak sekedar bahan, tapi diteliti, dikasih pengertian. Tidak hanya sekedar bangunan ini harus batu, batunya diteliti. Wah, itu istilahnya ulama nahwu itu. Batu itu batu yang mana? Wah, ada jenisnya, ada batu bara, ada batu bata, dan lain sebagainya. Nah, kalam ulama nahwu kan merinci seperti ini, bahwa kalam itu terbuat dari yang lafal al-lafdul murakabul mufidu bil watni, itu terbuat daripada isim. Loh, isim ini banyak jenisnya. Nah, itu kekayaan ulama-ulama nahwu. Kekayaan bahasa Arab. Isim, definisi isim itu adalah kata yang menunjukkan arti benda dan tidak mempunyai kata kerja. Itu isim. Kata yang menunjukkan arti benda, tidak mempunyai zaman, tidak ada hubungannya dengan waktu. Contoh, secara pengertian aja, bahwa isim adalah suatu yang menunjukkan arti kata benda. Kolamun, kolamun pena.
Pena itu kata benda atau kata kerja? Kata benda. Kata benda. Berarti lafal qalamun kalimat isim fi'il huruf. Kalimat isim. Isim. Jadi isim itu dari secara arti dapat kita ketahui menunjukkan arti benda itu sudah isim. Saubun, baju. Baju itu kata benda atau kata kerja? Kata benda. Berarti lafal saubun kalimat Kalimat isim. isim. Menunjukkan arti kata Benda. benda. Tidak ada kata waktu. Baju, akan baju, bajulah. Sedang baju. Tidak ada. Tidak ada kaitannya. Ya baju ya baju. Tadi kata yang kan arti benda tidak mempunyai zaman. Kata benda atau kata sifat menunjukkan nama, benda, sifat itu isim. Menunjukkan benda, nama, sifat itu isim. Isim. Itulah pengertian daripada isim. Silakan dibaca isim definisinya. Definisi isim adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama serta tidak mempunyai zaman. Nah, itu. Kalimatun dalat ala makna fi nafsih walam taktarin bi ahdil azminati salah satu. Satu arti yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Sabun ya baju, kalamun ya pena, dan tidak bersamaan dengan zaman salah satu pada zaman yang tiga. Nah, isim itu sendiri di samping kita mengenali bahwa arti benda itu sebetulnya udah cukup. Sesuatu yang mengandung arti benda, nama atau sifat itu adalah isim. Akan tetapi kita akan lebih cukup lagi jika mengetahui tanda-tandanya isim. Nah, tanda-tanda isim ini beda antara Imriti dan Alfiyah. Kalau yang terdapat di Ajrumiyah, Imriti itu tanda isim hanya ada 4. Kalau di Alfiyah tanda isim itu ada 5. Perbedaan di situ. Lalu bagaimana tanda-tanda isim versi Ajrumiyah dan Imriti itu sama? 1 diawali al, 2 bertanwin, 3 diawali huruf jar, 4 bisa Dijerkan. Jadi setelah kita mengetahui bahwa kalimat ada 3, maka kita akan membahas satu persatu daripada 3. Kalam adalah sebuah bangunan, isim fi'il huruf adalah sebuah materialnya. Isim, tanda-tanda isim 1 diawali al. Tidak harus urut apa-apa karena itu bukan syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat yang harus tertib. Jadi menyebut tanwin aja dulu tidak apa-apa ya, karena bukan termasuk rukun yang harus diurut. Yang penting 4 ini kita kenal bahwa tanda isim itu ada 4. Ada 4. Ada al, kemudian bertanwin, yang ketiga diawali huruf jar, yang keempat dapat dijerkan atau berob jar, menerima irob jar. Natamnya isim, tanda isim. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Mantap. Yang pertama, bahwa setiap lafal yang dawari oleh al, baik itu al-qamariyah atau al-syamsiyah, yang penting itu alif lam di awal. Baik alif lamnya terbaca
atau alif lamnya tak terbaca, maka itu semuanya adalah kalimat isim. Isim. Ad-daftaru. Kalimat apa? Kalimat isim. Karena apa? Karena ada al. Karena ada al. Nadamnya isim. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Al-baitu. Kalimat apa? Kalimat isim. Karena apa? Karena ada al. Nadamnya. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Di samping kita mengetahui secara tanda, juga mengetahui secara arti. Buku itu kata benda atau kata kerja? Kata benda. Nah, kalau menunjuk arti kata benda, berarti kalimat apa? Kalimat isim. Al-baitu rumah. Rumah itu kata benda atau kata kerja? Kata benda, Ustaz. Kata benda. Berarti secara makna sudah menunjukkan kalimat apa? Kalimat isim. Isim. Jadi di samping mengetahui dari arti, juga kita mengetahui daripada tanda-tanda isim. Tanda-tandanya. Nadamnya isim. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Yang kedua tanwin, baik tanwin dhammah, dhammatain, fathatain, kasrotain, semuanya adalah isim. Dibaca Daftarun. daftarun. Bertanwin apa tidak bertanwin? Bertanwin. Kalau bertanwin berarti kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Tanwin. Nadamnya isim. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman itu kirim. Sedang kirim surat ke Ratu Balkis. Baik, berikutnya kitabun. Ini ada merpati di sini, ini dapat kiriman surat saya ini. Wah. Nah. Baik, kitabun bertanwin apa tidak bertanwin? Bertanwin, Ustaz. Nah, kalau bertanwin berarti kalimat apa? Kalimat isim, Ustaz. Kalimat isim. Apa tanda isimnya? Tanwin, Ustaz. Bertanwin. Nadamnya Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. di samping secara makna kita pun kitab. Kitab itu kata kerja atau kata benda? Kata benda, Ustaz. Kata benda. Kalau masuk kata benda berarti kalimat isim fi'il huruf. Kalimat isim. Nah, jadi definisi dari isim kalimat yang menunjukkan arti benda, Arti benda. nama, sifat serta tidak mempunyai Zaman. zaman. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua isim itu bertanwin. Roksun, ampun, ainun, yadun, kolamun, mifadatun. Di pelajaran bahasa Arab itu, pelajaran bahasa Arab kelas awal-awal itu, daftarun buku, kitabun kitab, saburatun papan tulis, reklamatun lah, itu semuanya bertanwin. Itu semuanya kalimat isim. Namun ada kalimat isim yang tidak bertanwin sebanyak 3. Sebutkan apa saja itu? Gimana, Ustaz? Semua isim bertanwin kecuali ada 3 yang tidak bertanwin. 1 diawali al sebagaimana ad-daftaru, al-baitu, Iya. tanpa tanwin karena diawali al. 2 isim tidak bertanwin karena menjadi mudhof. Ini cuma kabar saja, mutofnya dijilid 2 nanti. Yang ketiga isim ghairu munsharif, isim yang tanpa tanwin. Jadi isim itu kan tanda isim kan begini kan, al tanwin huruf jar beri huruf jar. Namun ada isim yang tanpa tanwin. Ada isim tapi tanpa tanwin.
berapa? 3 diawali al. Ad-daftaru, gak ada tanwinnya. Al-baitu, karena Ya. kalau ada al tak boleh bertanwin. Di sini kenapa bertanwin? Tidak ada al. Jadi isim yang tidak bertanwin ada 3. 1 diawali al, Isim 2 ghair munsharif isim ghair munsharif, 3 menjadi. menjadi mudhaf. Nah, itu isim. Siap. Siap. Itulah tanda-tanda daripada im. Baik, Kalam isim. saya tanya dari awal. Ada berapa unsur dalam kalam versi ulama nahu? Ada 4 Ustaz. Apa saja? Berupa lafaz, murakkab, mufid, berbahasa Arab. Apa yang dimaksud lafaz? Adalah yang terdiri dari huruf hijaiyah Ustaz. Baik. Murakab Tersusun. dari, jika mubtada harus ada. Jika mubtada harus ada khabar Ustaz. Dan apabila berupa fiil maka harus ada. Harus ada fa'ilnya Ustaz. Kemudian apa yang dimaksud dengan mufid? Mufid memahamkan Ustaz, memberi pengertian. Memahamkan, bisa dipahamkan. Si pendengar paham, si mutakalim paham. Kemudian wadok Wadha berbahasa Arab Ustaz, bahasa Arab atau disengaja. Baik. atau qasdi, disengaja. Nadomnya kalam. Kalamuhum lafdhun mufidun musnadu wal kalimatul lafdhul mufidul mufradu. Berikutnya adalah kalam itu kan ibarat sebuah bangunan. Kalam itu tersusun dari apa saja? Dari 4 Ustaz. Kalau empat itu bangunan. Sekarang kalam itu Ya. tersusun dari berapa kalimat? Ada 3 Ustaz. Nah, ada 3. Isim, 1. fi'il, huruf. Isim Nah, Ustaz. itu jadi yang al-labdul murakabul mufidu bil wati itu tersusun dari 3 ini. Terbuat dari 3 ini. Isim, fi'il, huruf. Fi'il, Ada huruf. kalam yang terbuat dari kalimat isim, ada kalam yang terbuat dari kalimat fi'il, dan ada kalam yang terbuat dari kalimat huruf. Huruf. Nadamnya. Ismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Baik. Apa takrif atau definisi daripada isim? Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama serta tidak mempunyai zaman. Ada berapa tanda-tanda isim? Ada 4 Ustaz. Apa saja? Diawali al, tanwin, bisa dijarkan, diawali huruf jar. Nadomnya. Al ismu bit tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Semua isim bertanwin kecuali ada 3 yang tidak bertanwin. Apa saja? Didahului al, isim ghairu munsharif dan mudhaf. Menjadi mudhaf. Baik. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kali ini untuk huruf jar itu karena bahasanya banyak. Begitu juga pada huruf jar, maka kita lanjutkan pada materi atau kesempatan berikutnya insya Allah. Semoga kita selalu diberi kesempatan belajar, mengajar, dan bersama dengan pertolongan dan hidayahnya Allah. Amin. Amin. Ingatkan belajar kita pada pagi hari ini, pahalanya mengaji kita dihadiahkan kepada semua pengarang dan penyusun kitab yang kita pelajari, kepada juga
Syekh Abil Aswad Ad-Du'ali, pengarang pertama, penyusun pertama kali Ilmu Nahwu, juga kepada Imam Sibawayh dan Imam Kisai, juga kepada pengarang kitab Ajrumiyah, kitab Imriti, kitab Alfiyah, dan kitab-kitab lainnya, serta kepada semua gurunya kita, gurunya guru kedua orang tua kita, gurunya kedua mertua kita, gurunya kakek nenek kita, jalur ayah, jalur ibu, jalur mertua, gurunya anak-anak kita, gurunya saudara-saudari kita, gurunya guru kita, dan gurunya kita, juga dihadiahkan kepada kedua orang tua kita, kedua mertua kita, kedua kakek nenek kita, jalur ayah, jalur ibu, jalur mertua, dan kepada anak-anak kita, juga kepada saudara-saudari kita. Semoga dengan barokah pahala belajar yang kita hadiahkan kepada beliau-beliau yang sudah wafat, semakin mendapatkan tambahan belas kasih sayang Allah, semakin mendapatkan tambahan ampunan dari Allah, dan yang masih hidup kita semuanya sekeluarga dengan barokah pahala belajar yang kita berikan, semakin mendapatkan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dijauhkan dari segala macam musibah, bencana, dan dari segala macam penyakit, selalu mendapat pertolongannya, tercapai apa yang menjadi hajat dan cita-citanya dengan pertolongan dan izin Allah SWT, serta dijadikan orang yang solih solihat, selalu mendapatkan tambahan hidayah, dan semoga pula dengan pahala belajar yang kita berikan dijadikan orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. Doa bersama semuanya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabatil lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang masih mau ikut nanti, semoga semua diberi kesempatan, insya Allah jam 13 bersama peserta yang dari Riau. Oke, semoga Allah selalu bersama kita, melindungi kita, dan selalu memberikan pertolongan pada kita dalam segala usaha, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Dari kami sebagai pembawa acara, sebagai pembaca pada pagi hari ini, mohon maaf atas segala khilaf, baik kata dan tingkah, baik tutur dan kata, baik tutur kata dan tingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.